Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang saat ini berada di rumah beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang yaitu akhlak terpuji sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Untuk akhlak terpuji yang kita bahas di kelas 5 ini yaitu tentang adab bertamu. Bagaimana bertamu dengan baik. Dengan tujuan pembelajaran, mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kalian semuanya dapat mempraktekkan bagaimana cara bertamu dengan baik. Dan mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala dan kalian semuanya dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan belajar tentang bagaimana bertamu dengan baik. Ingat, yang pertama yang harus kita lakukan ketika bertamu, niatkan untuk bertamu yaitu silaturahim, menyambung persaudaraan. Karena silaturahim ini banyak manfaatnya. Dua manfaat besar yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, orang yang silaturahim akan dipanjangkan umurnya dan juga akan diluaskan rezekinya. Oleh karena itu, jangan sampai kita putus untuk silaturahim. Dan ketika silaturahim, kita harus tahu bagaimana cara silaturahim yang baik sehingga hubungan kita dengan saudara kita terus berjalan dengan baik. Dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika silaturahim, maka kita harus tepat waktu. Kita harus tahu waktu. Jangan sampai ketika kita silaturahim, pada saat waktu orang lain sedang beraktivitas atau orang lain sedang beristirahat. Maka carilah waktu yang tepat. Jangan sampai silaturahim pada waktu malam hari, orang lain yang sedang istirahat atau tidur. Apalagi pada zaman sekarang ini sudah banyak yang menggunakan HP Android, pakai WA. Maka alangkah baiknya terlebih dahulu supaya tidak mengganggu orang yang kita akan temui, maka janjian terlebih dahulu kapan waktu yang senggang atau waktu santai sehingga tidak mengganggu orang lain yang sedang beraktivitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bersih. Jadi ketika kita akan bertamu harus bersih badan. Jangan sampai badan kita kotor apalagi bau. Makanya ketika kita akan bertamu, mandi terlebih dahulu, sisiran. Kemudian pakaian yang kita pakai yaitu pakaian yang sopan, artinya tutup aurat. Kemudian kalau perlu dipakai minyak wangi-wangi atau parfum sehingga ketika kita akan bertamu nyaman orang yang kita temui. Dan usahakan baju yang dipakai ya baju yang tidak harus bagus, tapi jangan baju yang compang-camping, misalnya yang bolong ketiaknya atau mungkin lengannya yang kanan ada, lengan yang kiri tidak ada lengannya. Itu namanya tidak sopan, tidak menghargai orang yang akan kita temui. Kemudian yang ketiga, ketika mengetuk pintu. Nah, setelah kita bersih badan, pakaian sudah rapi, tepat waktu atau sudah janjian terlebih dahulu dengan orang yang kita temui, maka berikutnya ayo kita jalan ke rumah orang yang akan kita temui. Kemudian setelah sampai rumah, jangan lupa
untuk ketuk pintu dan mengucapkan salam. Ada tata caranya ketika mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Harus memalingkan muka, membelakangi ketuk pintu, mengucapkan salam, membelakangi rumah yang akan kita temui. Itu sebagai bentuk kesopanan kita. Artinya jangan sampai kita mengintip sambil ketuk pintu, mengintip di lubang pintu, atau juga misalnya ngintip di jendela. Itu perbuatan yang tidak baik, tidak sopan. Kalau orang lain yang ngetuk pintu kemudian lihat di lubang pintu, kemudian ngintip juga di jendela, itu bukannya mau bertamu, mau berbuat yang tidak baik. Kemudian selanjutnya, ketika kita mengetuk pintu 3 kali tidak ada jawaban, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali tidak ada jawaban, maka kita harus pulang. Jangan memaksakan diri. Itu tata cara kita akan bertamu. Kemudian yang keempat, yaitu masuk ke rumah ya orang yang kita temui, itu masuk ke dalam ruang rumahnya, ruang tamunya, setelah mendapatkan izin dari tuan rumah. Ya. Kemudian kita duduk setelah dipersilahkan duduk. Kemudian meminum atau makan hidangan yang telah dihidangkan oleh tuan rumah setelah dipersilahkan. Selama tidak dipersilahkan masuk, jangan masuk dulu. Selama tidak dipersilahkan duduk, jangan duduk dulu. Selama belum diberi silahkan, misalnya ada hidangan, kopi, teh, air, atau makanan, ada hidangan, kita jangan makan hidangan itu dulu sebelum dipersilakan makan oleh tuan rumahnya. Dan ingat, ketika kita diberikan hidangan di atas meja jangan dihabiskan semua, kecuali air. Kalau misalnya kita diberi air 1 gelas, minum airnya sampai habis, karena tidak mungkin orang lain akan minum sisa kalian yang minum tadi. Itu 1 gelas itu kalau misalnya aqua itu dihabiskan, atau kopi 1 cangkir dihabiskan. Tapi hidangan yang 1 toples jangan dihabiskan. Itu cara bagaimana kita bertamu dengan baik. Kemudian misalnya kalau kita diberi hidangan berupa nasi 1 piring, habiskan 1 piring. Ya, supaya tidak mubazir, karena sisanya itu pasti akan dibuang. Daripada dibuang, dihabiskan aja 1 piring itu. Jadi kalau 1 baskom besar yang dihabiskan, itu tadi caranya. Kemudian berikutnya kita harus sopan, harus santun ketika kita bertamu. Apa saja di situ, bagaimana duduk yang sopan, bagaimana berkata, bertutur kata, berkata harus sopan, tidak teriak-teriak, tidak nyaring. Ketika tertawa secukupnya saja, tidak terbahak-bahak sampai orang luar mendengar. Itu tidak baik, itu namanya perbuatan tidak sopan. Makan hidangan, bagaimana makan yang baik. Nah, ini contoh ketika diberi hidangan berupa kopi yang panas, jangan ditiup, biarkan dulu. Kemudian cara yang mengambilnya harus tangan yang kanan. Meminumnya disunahkan 3 kali tukukan, 1, 2, 3. Itu sunnah, itu bagaimana dicontohkan Nabi. Kemudian baca bismillah sebelum meminumnya. Itu merupakan contoh yang dilakukan oleh baginda Nabi. Dan ingat, ketika kita bertamu harus tahu waktu. Dalam Islam tidak lebih dari 3 hari kalau itu tamunya jauh. Tapi kalau tamu dekat, jangan lama-lama, jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang beraktivitas atau orang lain yang akan beristirahat. Harus tahu waktu. Kemudian yang terakhir, ketika kita akan pulang, jangan sampai lupa kita minta izin untuk pulang. Karena kalau kita tidak minta izin untuk pulang, itu namanya tidak sopan. Tidak jauh beda dengan maling. Maling yang masuk tanpa pamit, pulang pun tanpa pamit. Jadi kita awalnya masuk pamitan, maka pulangnya pun kita harus pamit dengan baik-baik. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih atas sambutannya,
terima kasih atas hidangannya ya. Dan ketika kita mau pulang diakhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat tangan kemudian pulang. Nah, itulah tadi beberapa adab ketika kita akan bertamu. Ya, ada yang lupa dari Pak Guru. Jadi kalau kita bertamu misalnya tidak diberi hidangan, kita jangan sampai meminta, mana airnya, minta air, minta makanan, minta ini, itu nggak boleh, nggak sopan. Jangan sampai kita meminta hidangan, kecuali kalau sudah diberikan hidangan, maka silahkan untuk memakan hidangan itu atau meminum hidangan yang sudah disiapkan oleh tamu. Nah, mungkin ini saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Jadi ingat ketika bertamu cari waktu yang tepat. Kemudian ketika bertamu pakailah pakaian yang sopan, badan harus bersih. Kemudian mengetuk pintu, mengucapkan salam dengan memalingkan muka, jangan sampai mengintip rumah. Kemudian ketika kita berada di dalam rumah itu harus sopan dan harus seizin tuan rumah. Apalagi sampai melirik kanan kiri, melirik isi ruangan, itu tidak diperkenankan karena itu tidak sopan. Dan ketika kita menikmati hidangan, nikmati dengan baik, dan ketika kita akan pulang maka jangan lupa mengucapkan terima kasih, minta izin, dan mengucapkan salam. Itu yang harus kalian perhatikan. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya dan kalian dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.